Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardika Dian Prasetyo Sukarso dari kelas 71. Saya akan mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup yang dapat dilihat mata di lingkungan tempat kita tinggal, baik hewan maupun tumbuhan. A. Makhluk hidup atau benda mati. Sentuhan terhadap hewan kecil, batu, tanah, dan tumbuhan kecil akan menghasilkan tanggapan yang berbeda. Hewan kecil mungkin akan memberi tanggapan dengan bergerak atau berpindah tempat. 1. Hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuhan atau menanggapi cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya seperti menanggapi rangsangan dan makan, mengumpulkan energi, akan mengandalkan gerakan. 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. 3. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. 4. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Respon terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan hewan. Gerak tumbuhan seperti bunga matahari, Helianthussanus, contoh tumbuhan dalam menanggapi rangsang stimulus. Dalam kasus ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah berubahnya posisi bunga matahari. 5. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahannya senyawa sederhana karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. 6. Makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas. Respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi, membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. 7. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernapas. 8. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan jamur. B. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan? Bawalah tumbuhan tersebut ke dalam kelas. Secara berkelompok amati karakteristik morfologi semua tumbuhan tersebut mulai dari akar, batang, dan daun. 1. Klasifikasi. Klasifikasi pengelompokan membuat hidup lebih mudah setiap orang termasuk ilmuwan. 2. Kunci klasifikasi. Merepresentasikan dari sistem klasifikasi. Kunci klasifikasi harus jelas, sederhana, mudah digunakan. 3. Kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki
oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. 4. Kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi format tabel merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel. C. Makhluk hidup beraneka ragam. Pada subbab A dan B, kalian telah mengamati berbagai jenis tumbuhan dan hewan. 1. Urutan takson makhluk hidup. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. 2. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Berikut ini adalah karakteristik umum dari kingdom Monera. 1. Prokaryotik. 2. Tidak memiliki organel. 3. Mikroskopis. 4. Uniseluler atau multiseluler. 5. Memiliki dinding sel. 6. Memiliki DNA sirkuler. 7. Kosmopolit, dapat ditemukan di mana saja. 8. Reproduksi secara vegetatif, membelah diri atau fragmentasi. B. Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukaryotik, sudah memiliki membran inti sel, namun memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. C. Kingdom Fungsi. Dia mirip dengan tumbuhan tetapi tidak dapat melakukan fotosintesis. Struktur tubuh jamur ada yang uniseluler, berupa benang dan memiliki bentuk tertentu yang dapat dilihat oleh mata kita. D. Kingdom Plantae. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Plantae memiliki karakteristik eukaryotik berbanding sel, memiliki kloroplas jaringan sel, memiliki diferensiasi menjadi organ akar dan daun. E. Kingdom Animalia. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kerajaan hewan mungkin paling mudah dikenali karena bergerak dengan jelas. Namun ada juga hewan yang seumur hidupnya menempel, tidak berpindah tempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.